ia berdiri di puncak dunia, di antara para pemimpin yang berwibawa, dijuluki King of Cash, dikelilingi kemewahan yang tak terbayangkan oleh akal sehat manusia biasa. Bayangkan, Anda berdiri di butik mewah di Italia atau toko perhiasan berkilau di Eropa. Anda menggesek kartu kredit untuk membeli jam tangan emas dan tas desainer senilai 15 juta dolar Amerika Serikat. Bukan dengan uang Anda sendiri, tapi dengan uang pajak rakyat yang terus berjuang untuk menyambung hidupnya. Itu bukan imajinasi, itu adalah laporan audit nyata dari rekening pribadi mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Najib Razak. Miliaran dolar uang negara untuk mensejahterakan rakyat Malaysia lenyap, menghilang ke dalam bayang-bayang sistem keuangan global. Bayangkan sebuah negara yang berhutang puluhan miliar hanya untuk membiayai gaya hidup mewah, tas desainer, dan film blockbuster Hollywood. Ini bukan naskah film The Wolf of Wall Street, meski uang ini memang membiayai film itu. Ini adalah kenyataan pahit dari skandal 1MDB. Dan di penghujung tahun 2025 ini, King of Cash itu resmi hancur lebur. 165 tahun akumulasi penjara di depan mata. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang menjadi gila. Ini bukan sekedar akhir dari sebuah karir. Ini adalah reruntuhan total sebuah kekuasaan yang mengira dirinya tak tersentuh hukum. Selamat datang di Dua Sisi Selat, di mana kita akan menyaksikan bagaimana Malaysia membakar egonya demi keadilan. Sementara di seberang lautan Indonesia masih dininabobokan terlelap dalam tidur panjang dalam bayang-bayang para penguasa. Mengapa di Malaysia mantan pemimpin bisa dipenjara, sementara di seberang Selat Malaka di Indonesia keadilan seolah ragu mengetuk pintu istana para mantan. Kita mulai dengan angka. One Malaysia Development Berhad atau 1MDB didirikan tahun 2009 dengan janji kemakmuran. Namun di bawah kendali Najib Razak dan tangan kanan bayangannya, Joe Lau, lembaga ini berubah menjadi mesin pencuci uang global. Lebih dari 1 miliar US dollar diduga mengalir ke rekening-rekening yang terkait dengan Najib yang kini berusia 72 tahun. Ia pertama kali dipenjara pada 2022 dalam kasus 1MDB lainnya dan sejak lama bersikeras bahwa dirinya dijadikan kambing hitam dalam skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah Malaysia. Dalam pembacaan putusan yang memakan waktu 5 jam, Hakim Pengadilan Tinggi Colin Lawrence Sequeira mengatakan klaim Najib bahwa ia berulang kali ditipu oleh pihak lain di 1MDB tidak masuk akal. Hakim Colin menghancurkan benteng pertahanan terakhir Najib, klaim bahwa uang miliaran itu adalah sumbangan Arab terbukti palsu. Hakim menyebutnya fiktif. Bukti menunjukkan 4 surat dari donor Saudi adalah palsu. Selain itu, Najib dinyatakan bersalah atas keempat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan serta seluruh dakwaan pencucian uang. Jumlah dakwaan pencucian uang sebanyak 21 dakwaan. Hukuman dijatuhkan masing-masing 15 tahun untuk setiap dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, artinya 60 tahun penjara. Kemudian 5 tahun untuk setiap dakwaan pencucian uang, artinya 105 tahun penjara. Dari perhitungan di atas, akumulasi total hukuman dari 25 dakwaan tersebut mencapai 165 tahun. Namun, hukuman penjara tersebut dijalankan secara bersamaan berdasarkan hukum Malaysia. Demikian putusan pengadilan. Dengan kata lain, Najib tetap akan menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. Vonis yang paling mengejutkan adalah dendanya, 11,4 miliar ringgit Malaysia atau setara 47 triliun rupiah. Dan pengadilan menyatakan aset senilai 2,8 miliar ringgit atau sekitar 8,6 triliun rupiah harus disita darinya. Jika Najib gagal bayar, ia akan mendekam tambahan 22,5 tahun lagi. Ini bukan sekadar hukuman, ini adalah upaya sistematis negara untuk memiskinkan sang koruptor. Pada sidang jilid 1 beberapa tahun lalu, ia dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan dalam skandal 1MDB. Saat itu Najib divonis 12 tahun penjara, tapi masa hukumannya dikurangi menjadi 6 tahun. Secara terpisah, istri Najib pun, Rosmah Mansor, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada 2022 karena penyuapan. Tapi ia kini bebas dengan jaminan sambil menunggu banding atas vonisnya. Skandal 1MDB menjadi berita utama di seluruh dunia ketika terungkap 1 dekade lalu, melibatkan tokoh-tokoh terkemuka dari Malaysia hingga Hollywood.
Mari kita buka catatan belanja sang mantan Perdana Menteri. Data investigasi mengungkap pengeluaran uang yang membuat nalar sehat kita terhenti. 15 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 230 miliar rupiah habis hanya untuk membeli pakaian, perhiasan, dan mobil mewah di Amerika, Singapura, hingga ke Eropa. Investigasi global dari FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencatat uang yang dicuri dari 1MDB tidak hanya mengalir ke rekening politik, tapi juga mendanai gaya hidup yang melampaui raja-raja. Dari lukisan Van Gogh, jet pribadi, hingga biaya produksi film The Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Tragisnya, film tentang kerakusan Wall Street itu justru dibiayai oleh uang hasil kerakusan seorang pemimpin negara. Saat rakyat Malaysia bertanya kemana perginya uang pembangunan, mereka kini mendapatkan realita jawabannya. Uang itu ada di dalam kotak-kotak oranye tas mewah yang disita polisi dari apartemennya. Lebih dari 280 kotak tas Hermes dan puluhan koper berisi uang tunai senilai 28 juta dolar. Inilah wajah korupsi yang tak lagi punya rasa malu. Mantan anggota parlemen Malaysia, Tony Phua, mengatakan kepada Newsday BBC bahwa putusan tersebut akan mengirimkan pesan kepada para pemimpin negara di seluruh dunia bahwa Anda bisa tertangkap karena korupsi, bahkan jika Anda adalah orang nomor 1 di negara itu. Kini mari kita arahkan pandangan ke Indonesia. Sebuah negara dengan indeks persepsi korupsi yang stagnan di angka 37 pada tahun 2025. Malaysia dan Indonesia adalah jiran yang memiliki akar budaya yang sama, namun kini jalan pedang keadilannya berbeda. Di Malaysia, lembaga anti korupsi atau MACC dan Jaksa Agung berani menyeret mantan PM aktif ke meja hijau. Mengapa? Karena Malaysia menganut sistem disenchantment with power. Masyarakatnya mulai mampu memisahkan rasa hormat kepada pemimpin dari kewajiban hukum. Najib mungkin saja dicintai loyalisnya, tapi hukum di sana tidak mengenal kasta. Bandingkan dengan Indonesia, di sini kita mengenal kultus harmoni. Kita adalah bangsa yang panjang ingatan tapi cepat memaafkan. Mantan presiden di Indonesia seringkali diposisikan sebagai bapak bangsa yang sakral. Menyeret mantan presiden ke penjara dianggap bisa memicu kegaduhan nasional atau memecah belah bangsa. Lihatlah kasus korupsi besar di Indonesia, seperti kasus timah yang merugikan negara ratusan triliun, atau kasus bansos, atau banyak kasus besar lain yang menjadi pembicaraan publik. Kita berani menyentuh menteri, kita berani menyentuh pengusaha, tapi garis hukum seolah berhenti di depan gerbang mantan kepala negara. Di Indonesia, keadilan seringkali tersandera oleh memori politik dan romantisme sejarah. Secara teknis, Malaysia menggunakan common law warisan Inggris yang memungkinkan denda hingga 5 kali lipat nilai suap. Itulah mengapa Najib didenda 47 triliun rupiah. Di Indonesia, sistem kita seringkali membatasi hukuman finansial pada nilai kerugian negara yang sudah terbukti secara kaku. Dan vonis penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup seringkali dipangkas oleh remisi, bahkan abolisi, amnesti, atau rehabilitasi. Ingatlah sejarah yang membuat kita harusnya merasa malu. MICC atau Komisi Anti Korupsi Malaysia dulu datang ke Jakarta dengan buku catatan di tangan. Mereka berguru kepada KPK. Mereka belajar bagaimana cara menggulung koruptor hingga ke akar-akarnya. Namun lihat sekarang, sang murid telah menangkap Perdana Menteri, sementara sang guru di Indonesia sedang sibuk mengurusi etika internalnya sendiri, dilemahkan oleh undang-undang dan seolah kehilangan taringnya tepat di depan gerbang kekuasaan. Di Indonesia, kita memiliki tradisi balas budi yang beracun. Kita menyebutnya harmoni, tapi sebenarnya itu adalah impunitas yang dibungkus rapi. Kita takut kegaduhan, kita takut memenjarakan mantan pemimpin karena alasan stabilitas nasional. Tapi bukankah stabilitas yang dibangun di atas tumpukan uang curian adalah stabilitas yang busuk? Kasus timah yang merugikan negara ratusan triliun hanya menyentuh para pemain tengah. Kasus bansos hanya sampai di tingkat menteri. Garis hukum kita seolah-olah memiliki sensor otomatis yang akan mati jika mendekati lingkaran kekuasaan tertinggi. Malaysia membuktikan bahwa tidak ada orang yang terlalu besar untuk dipenjara, sementara di Indonesia sepertinya masih ada orang yang terlalu besar untuk disentuh oleh tangan hukum. Apakah kita butuh skandal sebesar 1MDB untuk mengguncang nurani penegak hukum kita? Ataukah kita memang sudah terbiasa melihat korupsi sebagai budaya yang hanya perlu diratapi tanpa pernah benar-benar diadili?
Apa yang terjadi pada Najib Razak di Kuala Lumpur bukanlah sebuah anomali. Dunia sedang berubah. Tahun 2025 menjadi saksi sebuah fenomena global, yaitu runtuhnya tembok impunitas. Jabatan tertinggi tidak lagi menjadi kartu bebas penjara. Lihatlah di Prancis, mantan Presiden Nicolas Sarkozy yang menjabat dari tahun 2007 hingga 2012 menjadi sorotan internasional setelah menerima vonis penjara dalam beberapa kasus terpisah. Pada September 2025, Sarkozy divonis 5 tahun penjara dalam kasus yang melibatkan penerimaan dana ilegal dari rezim Muammar Gaddafi. Selain itu, pada Oktober 2025, ia resmi mulai menjalani masa penahanan di penjara La Santé, Paris, terkait kasus pendanaan ilegal kampanye pemilu. Langkah ini menjadikannya mantan pemimpin Prancis pertama yang benar-benar dipenjara sejak Perang Dunia Kedua. Di Pakistan, mantan Perdana Menteri Imran Khan menghadapi serangkaian vonis berat sepanjang tahun 2025. Pada Desember 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Khan dan istrinya Bushra Bibi dalam kasus gratifikasi terkait pembelian hadiah negara dengan harga di bawah standar. Khan juga telah menjalani hukuman 14 tahun penjara atas kasus korupsi lahan yang sudah diputuskan sebelumnya. Meskipun pendukungnya menganggap tuduhan ini bermotif politik, proses hukum tetap berjalan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Di Peru, pada 27 November 2025, pengadilan Peru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada mantan Presiden Martin Vizcarra. Ia dinyatakan bersalah menerima suap senilai jutaan sol saat menjabat sebagai gubernur Moquegua sebelum ia menjadi presiden. Vonis ini menambah daftar panjang mantan Presiden Peru yang terjerat hukum, termasuk Alejandro Toledo dan Alberto Fujimori yang sebelumnya juga telah divonis. Bahkan di Korea Selatan, tradisi memenjarakan mantan presiden terus berlanjut dari Park Geun-hye, Lee Myung-bak hingga penyelidikan terbaru terhadap Moon Jae-in. Di sana menjadi presiden berarti siap diaudit oleh sejarah dan hukum tanpa ampun. Bahkan di Tiongkok, garis hukum ditarik lebih ekstrim lagi. Hukuman mati menjadi bayang-bayang bagi pejabat yang berani mencuri uang rakyat, seperti kasus Bai Tianhui. Secara keseluruhan, tren tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem peradilan di berbagai belahan dunia semakin tidak segan untuk mengejar akuntabilitas dari individu yang pernah memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Tahun 2025 telah mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Tidak ada mahkota yang cukup berat untuk menahan timbangan keadilan. Kekuasaan adalah amanah, bukan lisensi untuk merampok negara. Malaysia telah memilih jalannya. Prancis dan banyak negara lain telah membuktikan standarnya. Pertanyaannya bukan lagi kapan korupsi akan berakhir, tapi siapa penegak hukum yang berani berdiri tegak di depan pintu istana saat penguasa berkhianat. Indonesia berdiri di persimpangan. Apakah kita akan terus memelihara harmoni yang semu? Atau berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Korupsi bukan hanya soal kehilangan uang. Korupsi adalah pencurian masa depan anak cucu.